Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Zahra Rizdianti dari kelas 2 TPJJ 2 dengan NIM 2301411032. Di sini saya akan menjelaskan tentang aktivitas pelabuhan. Prinsip perencanaan pelabuhan bertujuan untuk memastikan pelabuhan dapat berfungsi optimal sesuai dengan kebutuhan pengguna, lingkungan, dan perkembangan di masa depan. Lalu ada beberapa prinsip-prinsip utama dari perencanaan pelabuhan seperti menentukan tujuan dan sarana pembangunan, prediksi lalu lintas pelabuhan atau traffic forecasting, ada pengolahan data, yang keempat ada analisis dan pembuatan skenario, lalu yang kelima ada penelitian lingkungan, keenam ada desain bangunan pelabuhan, ada analisis ekonomi, pemilihan alternatif terbaik, dan yang terakhir ada pengelolaan dan pengembangan pelabuhan. Untuk faktor-faktor yang harus dipertimbangkan adalah topografi, kondisi cuaca, karakteristik kapal yang akan dilayani, dan kelengkapan fasilitas pendukung. Lalu ada perencanaan jumlah terminal dan volume penumpang pelabuhan bertujuan untuk memastikan kapasitas pelabuhan dapat memenuhi kebutuhan operasional saat ini dan di masa depan. Berikut adalah langkah dan pertimbangannya. Yang pertama, ada perhitungan kebutuhan ruang terminal penumpang. Lalu yang kedua, ada teknik peramalan volume penumpang. Lalu yang ketiga, ada fasilitas terminal penumpang seperti kamar kecil, kafetaria, ruang satpam, ruang penimbangan barang. Lalu yang terakhir ada sistem navigasi. Lalu ada aspek yang dipertimbangkan dalam perencanaan seperti prediksi arus penumpang, lalu fasilitas yang memadai, dan aksesibilitas. Lalu selanjutnya ada fasilitas dari pelabuhan ikan. Fasilitas dari pelabuhan ikan ini adalah infrastruktur penting untuk menunjang aktivitas perikanan, mulai dari pendaratan hingga distribusi ikan. Lalu ada kategori pelabuhan ikan. Ada pelabuhan perikanan samudra atau PPS kelas 1, lalu ada pelabuhan perikanan Nusantara PPN kelas B, ada pelabuhan perikanan pantai PPP kelas C, lalu yang keempat dan yang terakhir adalah pangkalan pendaratan ikan PPI di kelas D. Lalu ada fasilitas pokok seperti dermaga, kolam pelabuhan, penahan gelombang, rambu navigasi, dan jaringan drainase. Lalu ada fasilitas fungsional seperti pemasaran dan distribusi, lalu ada perbekalan, pemeliharaan kapal, pengelolaan hasil perikanan, dan yang terakhir adalah kantor administrasi. Untuk fasilitas penunjangnya sendiri ini, untuk meningkatkan kenyamanan dan pendukung kegiatan pelabuhan, ini harus ada perumahan untuk nelayan, wisma tamu, tempat ibadah, kantin, dan pertokoan, dan sarana kebersihan lainnya. Lalu untuk fasilitas lautnya sendiri harus ada dermaga, tempat untuk bongkar muat ikan, lalu ada kolam pelabuhan, area manuver kapal, breakwater, dan alur pelayanan. Untuk fasilitas daratnya sendiri ini, pelabuhan ikan memiliki 5 zona utama. Yang pertama ada fasilitas dari zona pelelangan ikan, yang kedua ada zona perkantoran dan sosial, yang ketiga ada zona permukiman, keempat ada faktor zona perbekalan, yang kelima ada zona industri. Lalu untuk dasar perencanaan fasilitas pelabuhan ikan, yaitu kondisi pasang surut, arah dan kecepatan arus, aksesibilitas, dan kedalaman perairan. Lalu selanjutnya ada pelabuhan barang. Fasilitas pelabuhan barang ini adalah infrastruktur khusus yang digunakan untuk menangani dan pengangkutan dan penyimpanan barang sebelum didistribusikan ke tujuan akhirnya. Yang pertama ada fasilitas utama seperti dermaga dengan panjang dermaga tertentu dan lebar dermaga tertentu pula. Lalu ada jenis barang yang dilayani juga berbeda. Lalu yang kedua ada lapangan penumpukan atau stacking yard. Area terbuka yang biasanya di dekat dermaga untuk menyimpan barang sementara untuk didistribusikan atau dimuat ke dalam kapal. Lalu ada gudang atau warehouse, lalu ada crane atau peralatan bongkar muat, dan ada fasilitas pendukung juga seperti akses jalan dan transportasi, area transit barang, dan yang ketiga ada fasilitas reparasi dan perbaikan. Untuk mekanisme arus barangnya sendiri ada stevedoring, aktivitas menaikkan atau menurunkan barang dari kapal ke dermaga. Lalu ada cargo dooring,
proses pengangkutan barang dari dermaga ke gudang, lalu ada receiving, penerimaan barang yang dibongkar dari kapal, dan yang terakhir ada delivery, penyerahan barang dari pelabuhan ke pihak penerima atau pengangkut. Lalu ada kriteria perencanaan. Yang pertama efisiensi, yang kedua ada keamanan, yang ketiga ada kapasitas. Jenis barang yang ditangani itu ada bermacam-macam, seperti general cargo, ada bulk cargo, lalu ada container cargo. Lalu fasilitas tambahannya sendiri ada peralatan navigasi, drainase, dan infrastruktur air bersih, lalu ada kawasan industri. Lalu kita berpindah ke fasilitas pelabuhan selanjutnya, yaitu fasilitas pelabuhan penumpang, atau biasa disebut dengan terminal penumpang. Fasilitas yang dirancang untuk melayani kebutuhan orang yang naik atau turun dari kapal. Fasilitas ini memastikan kenyamanan, keselamatan, dan efisiensi bagi pengguna pelabuhan. Untuk fasilitas utamanya sendiri ada perairan tempat labuh, ada kolam labuh, ada dermaga, dan terminal penumpang itu sendiri. Untuk fasilitas ruangannya ada ruang pelayanan umum seperti hall atau lobby, ada ruang informasi. Lalu ada ruang keberangkatan, ada ruang kedatangan, ruang penjualan tiket, dan selanjutnya ada fasilitas penunjang seperti sarana umum, kawasan perdagangan, fasilitas pariwisata, dan area pengembangan. Untuk fasilitas keamanan dan navigasinya sendiri ada pagar dan sistem keamanan dan rambu navigasi. Lalu yang kelima dan yang terakhir adalah desain dan keamanan. Ada aksesibilitas dan sistem sirkulasi. Selanjutnya kita berpindah ke pelabuhan minyak. Pelabuhan minyak ini adalah jenis pelabuhan khusus yang dirancang untuk menangani aktivitas pengangkutan dan distribusi minyak serta produk turunannya. Fasilitas ini memiliki standar keamanan yang lebih tinggi karena menangani bahan yang mudah terbakar dan memerlukan penanganan khusus. Untuk fasilitas utamanya sendiri ada jembatan perancang atau trestle, lalu ada pipa penyalur seperti pipa khusus atau pipa penyalur dekat kapal, dan pipa penyalur ke darat. Lalu ada dermaga tambat atau mooring dolphin, dan ada tangki penyimpanan atau storage tank. Untuk fasilitas pendukungnya sendiri ini ada di fasilitas keamanan seperti penambahan hydrant, fire suppression system, and fireproof coating. Lalu ada navigasi dan panduan seperti tugboat untuk kapal membantu kapal bersandar di dermaga. Lalu untuk sistem penampungan limbah dan fasilitas monitoring dan kontrol. Untuk fasilitas transportasi daratnya sendiri disediakan dengan jalur transportasi khusus untuk truk tangki minyak terpisah dari akses umum untuk keamanan. Lalu ada stasiun pengisian. Lalu selanjutnya ada fasilitas penunjang seperti gedung operasional, akomodasi, fasilitas komunikasi, dan yang terakhir ada kriteria khusus perencanaan. Yang pertama ada lokasinya harus berada di wilayah yang jauh dari pemukiman umum untuk mengurangi resiko keamanan. Lalu ada desain breakwater dan akses perairan. Fasilitas pelabuhan minyak ini dirancang dengan fokus utama pada keamanan, efisiensi, dan perlindungan lingkungan untuk mendukung operasional yang aman dan berkelanjutan. Sekiranya itu saja yang dapat saya jabarkan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.